Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Nengrika Nurmala di mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati dengan materi yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu sayuran segar untuk kesehatan produksi. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian sayuran segar, yang kedua ada jenis sayuran berdasarkan morfologi, yang ketiga ada jenis sayuran berdasarkan iklim tempat tumbuh, yang keempat ada karakteristik sayuran, dan yang kelima ada penanganan pasca panen sayuran. Nah, sayuran itu apa sih? Ada nggak teman-teman di sini yang nggak suka sama sayuran? Sayuran ini merupakan salah satu contoh bahan nabati. Biasanya berumur pendek dan juga merupakan tanaman musiman. Dan juga kandungan air yang ada di dalam sayuran itu cukup tinggi, sekitar 96%, sehingga mudah rusak atau perishable food. Biasanya juga sayuran ini dikonsumsi dalam keadaan segar atau diolah secara minimalis. Nah, jenis-jenis sayuran itu ada dua. Yang pertama, jenis sayuran berdasarkan morfologi. Yang kedua, jenis sayuran berdasarkan iklim tempat tumbuh. Nah, kalau misalkan sayuran berdasarkan morfologi ini terbagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama ada sayuran daun, yang kedua ada sayuran buah, yang ketiga ada sayuran umbi, yang keempat ada sayuran tangkai daun, yang kelima ada sayuran batang, yang keenam ada sayuran kecambah, yang ketujuh ada sayuran bunga, dan yang kedelapan ada jamur. Nah, sayuran itu apa sih? Ada nggak teman-teman di sini yang nggak suka sama sayuran? Sayuran ini merupakan salah satu contoh bahan nabati. Biasanya berumur pendek dan juga merupakan tanaman musiman. Dan juga kandungan air yang ada di dalam sayuran itu cukup tinggi, sekitar 96%, sehingga mudah rusak atau perishable food. Biasanya juga sayuran ini dikonsumsi dalam keadaan segar atau diolah secara minimalis. Nah, kalau untuk sayuran buah, ini ternyata ada beberapa jenisnya loh. Yang pertama ada sayuran buah, yang kedua ada biji-bijian, yang ketiga ada buah-buahan berbiji banyak, kemudian ada polong-polongan, ada buah-buahan, dan juga ada buah-buahan dari tanaman merambat. Nah, contohnya kalau untuk sayuran buah itu ada tomat, kemudian untuk biji-bijian ada jagung, kemudian untuk buah-buahan berbiji banyak itu mentimun, kemudian untuk polong-polongan biasanya ini dari kacang-kacangan, kemudian yang sayuran buah jenis buah-buahan ini ada sukun, dan juga yang terakhir ada buah-buahan dari tanaman merambat, ini biasanya ada kecipir. Kemudian ada sayuran jenis umbi-umbian. Apa saja sih? Nah, yang pertama jenisnya ada umbi akar, kemudian ada akar, dan juga ada umbi bunga. Nah, biasanya kalau misalkan untuk umbi bunga itu ada jenis bawang-bawangan. Dari mulai bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian kalau misalkan untuk jenis akar dan juga umbi akar ini biasanya ada buah bit, kemudian ada juga umbi, kemudian ada singkong, ada wortel. Nah, ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang bisa memberikan contoh sayuran jenis umbi-umbian? Nah, kemudian ada sayuran batang. Sayuran batang ini contohnya yang pertama ada rebung, kemudian ada juga asparagus. Kemudian ada sayuran tangkai daun, ini ada bawang daun, kemudian ada juga seledri. Kemudian ada sayuran bunga dan juga ada sayuran kecambah. Untuk sayuran bunga ini contohnya ada bungkol, kemudian ada brokoli. Kemudian untuk kecambah ini ada yang kecambah dan juga ada toge. Yang terakhir ada jamur. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah melihat nggak jamur dari jenis yang di samping ini, dari keempat foto jamur di samping ini. Yang pertama ini yang ada jamur merang, kemudian ada jamur tiram, ada jamur kuping, dan juga yang terakhir ada jamur kancing. Kemudian untuk jenis sayuran berdasarkan iklim tempat tumbuh ada dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada daerah tropis, yang kedua ada daerah subtropis. Jenis yang pertama ada berdasarkan daerah tropis. Biasanya daerah ini mempunyai suhu udara sekitar 25 derajat Celcius. Nah, biasanya sayuran yang bisa tumbuh di daerah tropis ini ada sayuran jenis polong-polongan dan juga sayuran jenis buah. Apa saja sih contohnya? Nah,
Contohnya ada kacang panjang, ada cabai, ada mentimun, dan juga ada tanaman pare. Untuk sayuran dengan jenis daerah subtropis, yaitu daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya apa saja sih? Yang pertama ada sayuran daun, kemudian ada sayuran umbi, sayuran bunga, dan juga sayuran batang. Nah, adakah teman-teman di sini yang bisa memberikan contoh apa saja sih jenis sayuran yang bisa tumbuh di daerah subtropis? Nah, karakteristik sayuran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada karakteristik fisik, yang kedua ada karakteristik kimia. Untuk karakteristik fisik ini biasanya yang bisa kita amati menggunakan panca indera. Jadi kenampakannya, kemudian teksturnya, aromanya, dan juga rasanya. Kemudian untuk karakteristik kimia ini biasanya kandungan gizi yang terkandung dalam si bahan tersebut. Penanganan pasca panen yang bisa digunakan pada penanganan pasca panen sayuran yang pertama ada pendinginan pendahuluan, kemudian ada pengikatan, ada pencucian, ada pembersihan, dan juga ada sortasi dan juga grading. Nah, yang membedakan penanganan pasca panen sayuran dengan yang lainnya, karena di penanganan pasca panen ini ada proses pengikatan atau disebut juga dengan bunching. Nah, biasanya pengikatan ini digunakan untuk sayuran-sayuran seperti bayam, kemudian kangkung. Nah, teman-teman masih ingat nggak sayuran jenis bayam dan juga kangkung ini adalah jenis sayuran jenis apa? Materi pembelajaran mengenai sayuran segar untuk satuan produksi ini sudah selesai. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang masih belum paham atau ada yang belum mengerti, nanti bisa langsung menghubungi saya di sosial media saya. Atau nanti kita bisa langsung diskusi di kelas. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.